kegelapan. Dan dari arah yang dituju oleh gerombolan binatang buas, Kinmu melihat sebuah istana di lembah di sana. Bahkan istana itu lebih besar daripada desa tempatnya tinggal. Kinmu berpikir apakah itu adalah reruntuhan yang nenek ceritakan. Namun di saat itu, kegelapan total telah menyelimuti seluruh area. Kinmu terus berlari menuju ke istana yang bercahaya itu. Menyadari kegelapan datang begitu cepat, Kinmu segera mempercepat larinya. Sementara kelima murid nampak terus-menerus mengikuti kemana Kinmu pergi. Akhirnya Kinmu berhasil memasuki istana bercahaya itu. Sementara kelima murid nampak hanya 3 orang saja yang berhasil masuk tepat waktu. Sementara 2 murid lainnya dilahap oleh kegelapan. Murid senior di antara mereka yang bernama Seniorku berhasil menarik tangan salah satu murid lainnya. Namun sayang sudah terlambat karena dia sudah dilahap oleh kegelapan dan berubah menjadi tengkorak. Murid wanita berteriak histeris melihat kedua rekannya meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Seniorku meminta murid wanita untuk tetap tenang karena junior-junior kita telah gugur demi membasmi iblis. Kematian mereka sangat mulia dan akan masuk surga. Namun tatapan seniorku menjadi sangat dingin ketika menyadari bahwa ini semua gara-gara Kinmu yang sengaja memperlambat datang ke sini dan ingin menggunakan kegelapan untuk membunuh kita. Namun Kinmu menolak tuduhan itu. Kalian sendiri yang mengejarku sampai kegelapan tiba. Kalian sendirilah yang menyakiti diri sendiri. Murid junior di antara mereka bertiga sangat kesal. Alhasil dia meminta seniorku untuk membunuh anak ini sekarang juga. Namun terlihat semua monster yang ada di sana bergerak mengelilingi mereka, seolah-olah tidak boleh ada pertarungan di sini. Seniorku yang memahami hal itu meminta murid junior untuk tahan dulu amarahmu dan tunggu sampai pagi tiba, dan kita akan membunuh anak ini. Kinmu menyadari apa yang dikatakan kakek nenek adalah benar, bahwa walaupun di luar para monster ini adalah musuh, akan tetapi ketika kegelapan tiba mereka akan menjadi damai. Di desa Cacat sendiri saat ini kakek cepat dan nenek jarum terus-menerus mencari Kinmu ke setiap sudut desa. Namun sayang sekali mereka tidak menemukan Kinmu dimanapun. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah dan akan kembali mencari Kinmu sebelum tiba-tiba kakek kepala desa muncul. Dia mengatakan bahwa mencari Kinmu kemanapun itu akan sia-sia saja karena kegelapan sudah melanda. Namun apa yang harus kita ajarkan kepada Kinmu sudah kita ajarkan kepadanya. Dan jika Kinmu sudah mempelajarinya dengan benar, maka dia bisa bertahan hidup di Dasu. Kembali kepada Kinmu, saat ini dia membuat panahan sederhana untuk melindungi diri. Sementara ketiga murid yang tersisa nampak melihat-lihat tempat ini sebelum kemudian meyakini bahwa istana ini adalah istana dari zaman kuno, yaitu istana peninggalan kerajaan para dewa. Ini merupakan kesempatan bagi mereka
yang mana guru pernah mengatakan kepada mereka bahwa di istana kerajaan peninggalan para dewa terdapat harta karun yang sangat berharga. Sehingga mereka bertiga dengan cepat menelusuri seluruh istana untuk mencari harta karun tersebut. Kinmu mendengar pembicaraan mereka dan dia tidak boleh membiarkan ketiga murid itu mendapatkan harta karun di tempat ini karena itu akan semakin membahayakan dirinya. Tiba-tiba murid wanita berteriak membuat mereka semua dengan cepat bergegas ke arah teriakannya berasal. Setelah tiba terlihat banyak sekali tengkorak tulang belulang. Mereka melihat sekeliling dengan waspada. Sementara Kinmu juga ada di sana. Kinmu melihat tengkorak-tengkorak yang sangat banyak itu. Namun posisinya persis sama. Kinmu berpikir siapakah yang membunuh mereka semua. Terlihat di tangan tengkorak yang ada di tengah-tengah ada beberapa harta karun yang luar biasa yang membuat mata ketiga murid itu penuh dengan keserakahan, terutama kepada bola bercahaya yang ada di tangan tengkorak di tengah-tengah platform itu. Itu adalah harta yang sangat luar biasa. Bahkan di seluruh sekte mereka tidak ada harta yang bisa dibandingkan dengan bola bercahaya itu. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan bola bercahaya itu, mereka bisa mendirikan sekte mereka sendiri. Dan jika diberikan kepada kerajaan Yankang, maka mereka akan diberi hadiah serta posisi yang luar biasa. Seniorku meminta murid junior untuk mengambil bola bercahaya itu. Sementara Kinmu yang melihatnya, awalnya dia ingin mencoba menggagalkannya. Akan tetapi Kinmu menarik pikirannya karena bahkan apakah mungkin mereka bisa mengambilnya dengan mudah? Bahkan orang-orang lainnya pun tidak bisa mengambilnya. Dan benar saja, ketika murid junior itu akan mengambil bola bercahaya, tiba-tiba ya, harta lainnya di tangan tengkorak itu tiba-tiba aktif berubah menjadi tali yang sangat panjang, menjerat murid junior itu di udara, mencengkeramnya dengan keras sampai meledak menjadi kabut darah tanpa tulang yang tersisa. Sekarang hanya tersisa 2 orang dari kelima murid. Dan saat itu tiba-tiba tengkorak melepaskan energi. Di saat yang bersamaan, para monster yang berada di kejauhan juga mulai bergerak masuk ke dalam platform di tengah-tengah istana. Karena terlihat kegelapan sudah mulai merangsang masuk ke dalam istana. Sosok kegelapan menakutkan yang disebut Dewa Iblis mengejar mereka semua, membuat mereka terpojok dan hanya bisa memasuki istana lebih dalam. Namun ketika sedang lari, seniorku memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap Kinmu lalu melemparkannya ke arah kegelapan Dewa Iblis. Membuat Kinmu berada dalam bahaya besar dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Namun walaupun begitu, Kinmu masih selamat. Dan di saat yang sama, tengkorak-tengkorak sebelumnya mulai bercahaya dan tiba-tiba ya, tengkorak-tengkorak itu tiba-tiba berubah menjadi sosok manusia dan melantunkan nyanyian-nyanyian Sansekerta, membuat Kinmu menyadari bahwa mereka adalah dewa dan dewi. Murid wanita juga terkejut, bukankah guru mengatakan bahwa para dewa telah meninggalkan Daksu? Akan tetapi kenapa sang dewa masih bisa menampakkan wujudnya di sini?
Seniorku meminta murid wanita untuk terus bersujud karena ini bukanlah sosok asli dari mereka, tetapi sisa jiwa yang tersisa dari tulang-tulang mereka yang dimanifestasikan menjadi nyata, yang masih menyimpan semangat bertarung melawan iblis. 为什么生女还能在遗迹显灵？申国早在旧时代就已经覆灭，这遗迹里发生过极惨烈的战争。 Terjadilah bentrok kekuatan antara kegelapan dewa iblis dan cahaya para dewa, dan terlihat Kinmu berada di tengah-tengah mereka, dan Kinmu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Kinmu mendengar suara-suara nyanyian Sansekerta dari para dewa, Kinmu menyadari bahwa suara ilahi ini sangat mirip dengan suara yang menghalangi kemajuan kultivasinya di dalam lautan kesadarannya. Hal ini membuat Kinmu sadar apakah penghalang di tubuhku itu adalah segel yang ditetapkan oleh para dewa. Dan serangan dari dewa iblis kegelapan sebelumnya sedikit melonggarkan pengekangan para dewa dan membuat Kinmu merasakan kekuatan. Memahami hal itu, Kinmu langsung bersemedi di tengah-tengah konfrontasi iblis dan para dewa. Segera kekuatan-kekuatan tulisan-tulisan kuno dari dewa iblis dan para dewa memasuki tubuh Kinmu. Di sini Kinmu berpikir jika kekuatan yang ada di dalam tubuhnya disegel oleh para dewa, mungkinkah dirinya adalah seorang iblis yang tersegel? Namun ini hanyalah tebakan Kinmu semata, dan dirinya tidak percaya bahwa dia adalah seorang iblis. Sehingga kemudian Kinmu melayangkan tinjunya untuk menghancurkan penghalang para dewa yang ada di lautan kesadarannya yang selalu menghalangi jalur kultivasinya. Murid wanita yang melihat bahwa Kinmu ada di tengah-tengah konfrontasi antara iblis dan para dewa pun meyakini bahwa Kinmu pasti akan mati. Namun seniorku melihat dengan tatapan yang berbeda, karena semakin anak iblis itu tertekan oleh dua kekuatan yang bertolak belakang itu, malah membuat kekuatan di tubuh Kinmu menjadi semakin meningkat. Dan dia menyadari bahwa anak itu menggunakan suara dewa dan iblis untuk melatih dirinya sendiri. Di lautan kesadarannya, Kinmu melancarkan pukulan kedua dan berhasil membuat retakan pada penghalang itu. Terlihat dari retakan yang dibuat Kinmu, sebuah energi tiba-tiba keluar dari sana. Kinmu merasakan energi itu yang sangat murni, dan Kinmu selalu yakin bahwa ini adalah kekuatan tersembunyi di dalam tubuh penguasanya. Namun hanya sedikit energi murni yang diserap oleh Kinmu, sebelum kemudian suara Sansekerta mulai terdengar dan retakan itu pun kembali dipulihkan. Kinmu terkejut melihat penghalang di tubuhnya bisa pulih dengan sendirinya. Namun hanya sedikit energi yang keluar sebelumnya itu saja telah membuat kekuatan Kinmu meningkat pesat. Dan Kinmu memiliki keyakinan tak lama lagi dia akan bisa menghancurkan penghalang ini. Pagi hari pun telah tiba dan Kinmu tersadar dari kultivasinya seiring munculnya cahaya matahari. Iblis kegelapan juga menghilang. Sementara para dewa kembali ke tempatnya masing-masing dan berubah lagi menjadi tengkorak. Kinmu bertanya-tanya kenapa para dewa muncul lagi dan tiba-tiba menghilang lagi. Namun Kinmu memberi hormat dan berterima kasih karena para dewa selalu menjaga Daksu ketika malam hari tiba. Sementara para monster nampak keluar dari istana dan kembali ke wilayahnya masing-masing. Sementara seniorku dan murid wanita nampak kembali menargetkan Kinmu.